Halo semua, jumpa lagi di Warung Matematika. Kali ini kita akan mengulas pembahasan dan latihan soal persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel bagian pertama, yaitu nilai mutlak. Kita langsung simak contoh yang pertama ya. Tentukan hasil dari, nah di sini yang A adalah nilai mutlak dari 0. Adik-adik kita ingat kembali yuk, apa sih pengertian dari nilai mutlak ya? Secara matematis, nilai mutlak dari bilangan real X itu sama dengan, ada dua jawaban ya, sama dengan X jika X-nya lebih dari sama dengan 0 atau bilangan positif dan juga bilangan 0 ya. Kemudian nilai mutlak dari X bisa juga adalah min X jika X-nya kurang dari 0 atau negatif. Nah, di sini karena ini 0 X-nya, berarti dia masuk di yang atas ya adik-adik. Jadi jawaban nilai mutlak dari 0 itu adalah bilangan itu sendiri. Jadi jawabannya adalah 0. Yang B, nilai mutlak dari 9. Karena 9 sama juga ya, masuk di sini bilangan positif kan ya, 9, berarti X lebih dari 0. Maka jawabannya adalah bilangan itu sendiri. Jadi nilai mutlak dari 9 adalah 9. Yang C, nilai mutlak dari min 9. Nah adik-adik ini bilangan kurang dari 0 ya, bilangan negatif. Karena dia kurang dari 0, maka nilai mutlak dari X sama dengan lawan dari bilangan itu sendiri. Ya, jadi bilangannya dikasih min. Nah, bilangannya kan min 9. Jadi, min dalam kurung min 9. Seperti ini adik-adik ya. Sehingga hasilnya nilai mutlak dari negatif 9 adalah positif 9. Selanjutnya yang D, di sini ada nilai mutlak dari min 150. Sama ya, jadi karena ini bilangan negatif, jawabannya adalah lawan dari bilangan itu sendiri. Berarti lawan dari negatif 150. Jawabannya positif 150. Oke adik-adik. Sekarang kita ke pertanyaan yang E ya, ke soal yang E. Di sini ada nilai mutlak dari akar 3 kurang 2. Adik-adik, akar 3 itu hasilnya adalah sekitar 1 koma ya adik-adik ya. Kenapa kakak tahu 1 koma? Karena kan akar 4 itu 2. Kemudian akar 1 itu 1. Berarti kalau akar 3 itu kan terletak di antara akar 1 dan akar 4. Berarti dia ini adalah 1 koma sekian. Dengan kata lain akar 3 itu adalah bilangan yang kurang dari 2. Sehingga kalau ada akar 3 kurang 2 ya, jadi bilangan yang kurang dari 2 dikurang 2 akan menghasilkan bilangan negatif bukan? Nah, karena hasilnya bilangan negatif, ini nilai mutlak dari bilangan negatif harus merupakan lawan dari bilangan itu sendiri. Jadi, nilai mutlak dari akar 3 kurang 2 adalah lawan dari bilangan akar 3 kurang 2. Ya, jadi seperti ini adik-adik ya. Nah, ini kita distribusikan negatifnya. Min dikali akar 3, min dikali min 2. Jadi hasilnya minus akar 3 plus 2. Ya, atau bisa juga ditulis 2 dikurang akar 3. Jadi min akar 3-nya digeser ya ke belakang. 2-nya karena positif digeser ke depan ya. Selanjutnya, pertanyaan yang F. Nilai mutlak dari 3 dikurang akar 2. Nah, adik-adik, akar 2 itu kira-kira bilangannya lebih besar dari 3 atau lebih kecil dari 3 ya adik-adik? Ya benar, akar 2 itu adalah bilangan yang lebih kecil dari 3. Berarti ya 3 dikurang bilangan yang lebih kecil dari 3 akan menghasilkan pasti bilangan positif ya adik-adik. Sehingga nilai mutlak dari bilangan positif adalah bilangan itu sendiri. Jadi ini bisa kita tuliskan sama dengan 3 kurang akar 2. Jadi sama ya adik-adik dengan yang di dalam tanda mutlak. Sekarang kita lanjut pertanyaan yang G. Nilai mutlak dari 3 dikurang 2 akar 5. Nah adik-adik, kita harus cari tahu dulu 2 akar 5 ini apakah dia lebih besar dari 3 atau lebih kecil dari 3. Ya, caranya seperti ini adik-adik. 2 akar 5 itu kan adalah 2 dikali akar 5.
ya kan adik-adik? Nah, akar 5 itu lebih besar dari akar 4 ya pasti ya. Nah, akar 4 kan 2, sehingga 2 kali akar 5 sama saja dengan 2 dikali 2, sekian. Ya kan adik-adik? Bisa pakai kali ya. Nah, 2 dikali 2, sekian, berarti 2 akar 5 nilainya udah pasti ini lebih besar dari 3 ya. 2 kali 2 aja kan udah 4, apalagi 2 kali 2, sekian. Berarti udah lebih dari 4. Dengan kata lain, 2 akar 5 adalah bilangan yang lebih besar dari 3. Nah, sehingga 3 dikurang 2 akar 5, 3 dikurang bilangan yang lebih besar dari 3, hasilnya adalah bilangan negatif. Nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan itu sendiri. Jadi negatif dikali dengan 3 kurang 2 akar 5. Negatifnya kita kalikan ke dalam, menjadi min 3 ditambah 2 akar 5. Ya, ini jawabannya bisa juga kita putar jadi 2 akar 5 dikurang 3. Oke adik-adik, sekarang kita ke contoh berikut ya, contoh kedua. Tentukan hasil dari A, nilai mutlak dari 13 dikurang nilai mutlak dari negatif 5. Nah adik-adik ini bisa dikerjakan secara terpisah ya, jadi cari dulu nilai mutlak masing-masing, baru nanti dikurang. Atau bisa juga langsung adik-adik, jadi kita langsung aja ya, karena dia positif berarti nilai mutlaknya adalah bilangan itu sendiri, jadi 13 ya. Dikurang, sekarang yang ini, nilai mutlak dari bilangan negatif. Berarti lawan dari bilangan itu sendiri ya. Jadi lawan dari min 5 adalah positif 5. Ya, jadi nilai mutlak dari min 5 adalah 5. Nah, 13 kurang 5 hasilnya adalah 8. Adik-adik di sini harus teliti ya. Oke, kita lanjutkan. Yang B, soalnya ya, dia dikasih tanda mutlak di luar ya. Kemudian di dalam tanda mutlaknya ada nilai mutlak dari 12 kurang 15, kemudian dikurangi dengan nilai mutlak dari 7 kurang 11. Nah, ini bisa dikerjakan terpisah, bisa juga langsung ya adik-adik. Sekarang kakak mau kerjakannya langsung. Hati-hati ya adik-adik, ada tanda mutlak di luar. Jadi kita buat dulu tanda mutlak di luar. Kemudian kita kerjakan satu persatu ya. Misalnya yang 12 kurang 15 ini. 12 dikurang 15 itu hasilnya min 3 ya adik-adik. Jadi yang ini kita sederhanakan menjadi mutlak dari min 3. Jadi kita tadi baru kerjain yang di dalam tanda mutlak yang paling dalam ya adik-adik. Sekarang kita kurangi dengan nilai mutlak dari 7 kurang 11. Kita kerjakan dulu adik-adik 7 kurang 11. 7 kurang 11 adalah min 4. Jadi nilai mutlak dari min 4. Kita sederhanakan jadi seperti ini. Selanjutnya, nilai mutlak yang di dalam ini kita buka ya. Tulis dulu nih yang mutlak yang di luar. Nah, yang di dalam ini minus 3 di mutlak ya, berarti hasilnya adalah 3. Dikurangi dengan nilai mutlak dari min 4. Itu hasilnya adalah 4. Oke, ini terlalu jauh, saya geser sedikit. Ya, jadi bentuknya sudah lebih sederhana ya adik-adik ya. Setelah tanda mutlak yang paling dalam kita buka jadi seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal kita kerjain adik-adik. 3 kurang 4 itu adalah min 1. Jadi nilai mutlak dari min 1. Nah, selanjutnya nilai mutlak dari min 1 adalah positif 1 ya. Nah, adik-adik inilah jawaban akhirnya dari soal yang B ini. Harus teliti ya mengerjakannya dan harus tahu mana dulu yang dikerjakan. Kalau dari soal ini berarti yang paling dalam nih yang harus kita kerjakan. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang C. Di sini nilai mutlak dari min 4 dikurang nilai mutlak dari min 6 kuadrat dikali 2. Adik-adik, kalau seperti ini berarti hanya 6 saja yang dikuadratkan ya. Sementara negatifnya tidak. Kita buat ya adik-adik. Nah, nilai mutlak dari min 4 itu adalah positif 4. Kemudian dikurang. Nah, karena ini ada beberapa operasi, jadi kita kerjakan dulu yang di dalam tanda mutlak ya. Tanda mutlaknya kita biarin.
Kita kerjakan dulu 6 kuadrat. 6 kuadrat adalah 36. Ada min di depan, berarti jadi min 36. Sekali lagi, kalau seperti ini, yang dikuadratkan hanya angka 6-nya. Minnya tidak termasuk dikuadratkan, ya. Kalau dia bentuknya seperti ini, nah ini baru artinya minnya juga dikuadratkan. Jadi bentuk yang dalam kurung ini beda ya dengan yang seperti ini. Oke, tidak sama ya adik-adik. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini minus 36 dikali 2. Kita tulis lagi 4-nya, jadi 4 dikurang. Nah, kita kerjakan min 36 dikali 2 itu adalah min 72. Ya, di dalam tanda mutlak. Oke, adik-adik, sekarang kita buka tanda mutlaknya, artinya kita cari nilai mutlak dari negatif 72. Nilai mutlak dari negatif 72 adalah positif 72, ya. Jadi positif 72. Min ini dari depan sini memang udah ada ya. Selanjutnya 4 dikurang 72, minus 68. Oke, inilah jawabannya ya adik-adik. Kita lanjutkan ke soal yang D. Nilai mutlak dari 3 kali 5 kurang 9 ditambah nilai mutlak dari 6 kurang 2 kali 4 dikurang nilai mutlak dari 2 kali 6 kurang 16. Oke, yang ini saya kerjakan di bawah ya. Jadi kita mulai satu persatu dari yang di dalam tanda mutlak ya. Jadi di dalam tanda mutlak ini kita kerjain satu-satu. Dimulai dari yang ini. 3 kali 5 itu 15. Ya, jadi 15 kurang 9 itu 6. Jadi mutlak dari 6. Yang ini. Kemudian kita tambah. Nah ini nggak boleh 6 kurang 2 dulu ya. Harus dikali dulu. Kan jabatannya yang lebih tinggi ini ya perkalian daripada pengurangan. 2 kali 4 itu 8. Jadi 6 dikurang 8. Min 2 ya adik-adik. Tetap dalam tanda mutlak ya. Dikurang. Nah ini kita kali 12 ya adik-adik. 12 kurang 16. Itu min 4. Ada tanda mutlaknya kan ya. Jadi min 4-nya dalam tanda mutlak. Nah sekarang setelah bentuknya lebih sederhana, kita buka tanda mutlaknya. Nilai mutlak dari 6 itu 6, ditambah nilai mutlak dari min 2 itu 2, dikurang nilai mutlak dari min 4 itu 4. 6 tambah 2, 8, 8 kurang 4, 4. Nah ini jawabannya ya adik-adik. Kita lanjutkan ke yang E. Di sini ada soal nilai mutlak dari 2 kuadrat kurang 9 dikali nilai mutlak dari 3 kurang 5 pangkat 3 dikurang nilai mutlak dari 2 kurang 4 kemudian dikuadratkan. Oke, kita kerjakan adik-adik. Kita mulai dari sini dulu. Ini berarti kita harus kerjakan dari dalam ya. 2 kuadrat 4, 4 dikurang 9. Ini nilainya min 5 ya adik-adik. Dalam tanda mutlak. Kemudian dikali. Yang ini adik-adik 3 kurang 5 itu min 2. Min 2-nya di pangkat 3. Min 2 pangkat 3 itu berarti min 2 kali min 2 kali min 2. Ya, jawabannya min 8 ya adik-adik. Jadi yang di dalam tanda mutlak ini nilainya min 8. Jadi nilai mutlak dari min 8. Dikurang, yang ini adik-adik 2 kurang 4 itu adalah min 2. Kuadratnya di luar. Sekarang kita buka mutlaknya ya. Mutlak dari min 5 itu 5, dikali mutlak dari min 8 itu 8, dikurang. Mutlak dari min 2 itu 2, 2 dikuadratkan 4 ya adik-adik. Oke. Nah ini dikali duluan adik-adik, 5 kali 8, 40, 40 kurang 4, hasilnya adalah 36. Sekarang kita lanjutkan ke contoh 3 ya. Tentukan nilai dari nilai mutlak 3x kurang 5 untuk x sama dengan 3 dan x sama dengan 2. Nah, di sini udah mulai ada variabel-variabel x ya. Tapi jangan bingung adik-adik, ini gampang aja ngerjainnya. Ada 2x ya, yang pertama x sama dengan 3. Nah, untuk x sama dengan 3, nilai mutlak dari 3x kurang 5, berarti tinggal kita ganti x-nya 3 adik-adik ya. Jadi 3
X, 3X kan artinya 3 kali 3. 3 kali 3 kurang 5. 3 kali 3 9 ya. Jadi 9 kurang 5. 9 kurang 5 itu 4. Mutlak dari 4 itu adalah bilangan itu sendiri ya, 4. Nah, ini jawabannya adik-adik untuk X sama dengan 3. Nah, untuk X sama dengan min 2 sekarang adik-adik. Caranya sama, kita masukkan ke 3X kurang 5 mutlak ya. Oke. Di sini kita ganti X-nya dengan min 2, jadi 3 kali min 2 kurang 5. Nah, 3 kali min 2 kan min 6 ya adik-adik. Jadi min 6 kurang 5. Min 6 kurang 5 itu min 11. Nah, mutlak dari min 11 hasilnya adalah 11. Ini jawabannya adik-adik. Oke, kita lanjutkan ke contoh berikut ya. Diketahui fx sama dengan nilai mutlak dari 2x kurang 1 dan gx sama dengan nilai mutlak dari 6 kurang x. Berapakah nilai dari nilai mutlak f2 dikurang g min 4? Nah, adik-adik kita bisa cari satu persatu. Ini ya, kita cari dulu f2. Setelah itu baru kita cari g min 4. Setelah dapat, baru kita nanti cari mutlak F2 dikurang G min 4. Cari satu persatu ya adik-adik. Mulai dari F2 dulu. F2 berarti mutlak 2 dikali 2 ya. Dikurang 1. 2 kali 2, 4. Dikurang 1. 4 kurang 1, 3. Mutlak dari 3 adalah 3. Kita lanjutkan yang ini ya, G min 4 berarti 6 dikurang X-nya kita ganti min 4. Nah, ini X-nya ya adik-adik diganti dengan min 4. Nah, karena ini ada min di depan, jadi ini kita bisa ubah jadi plus ya. Jadi 6 tambah 4. 6 tambah 4 adalah 10. Mutlak dari 10 adalah 10. Nah, karena sudah dapat nih ya, F2 sama G min 4, tinggal kita masukkan ke soalnya ini. Jadi, nilai mutlak dari F2 kita ganti dengan 3. Dikurang, nilai mutlak dari G min 4 kita ganti 10. Nah, seperti ini adik-adik ya. Nah, ini mutlak dari 3 kurang 10 min 7. Nah, mutlak dari min 7 berarti hasilnya 7 ya adik-adik. Nah, ini jawabannya. Oke, kita lanjutkan ke contoh kelima. Tentukan bentuk sederhana dari mutlak 5 kurang 2x ditambah mutlak x tambah 4 dikurang mutlak x kurang 2 untuk x lebih dari 10. Oke, adik-adik di sini kita tinjau satu persatu ya, per tanda mutlak yang ada. Kita tinjau dari 5 kurang 2x. 5 kurang 2x untuk x lebih dari 10. Maksudnya x lebih dari 10 berarti bisa 10,5 ya, bisa 10,9, bisa 11, bisa 100 ya. Nah, jadi kira-kira nih adik-adik ya, kita bisa estimasi nih untuk nilai apakah positif atau negatif untuk 5 kurang 2x ini. Jadi seandainya kita isi X-nya dengan satu bilangan yang lebih dari 10, maka 5 kurang 2X nilainya menjadi negatif ya adik-adik. Contohnya aja kalau kita masukkan 11, dia jadi 22 ya. 5 kurang 22 udah pasti negatif. Jadi 5 kurang 2X untuk X-nya lebih dari 10 akan selalu bernilai negatif. Maka, untuk nilai mutlak dari 5 kurang 2x, ini kita bisa simpulkan adalah lawan dari 5 kurang 2x, ya kan? Karena 5 kurang 2x itu kan selalu bernilai negatif ya. Jadi nilai mutlak dari bilangan negatif adalah lawan dari bilangan itu sendiri. Ya, diperoleh min 5 plus 2x. Selanjutnya untuk x tambah 4 sekarang ya adik-adik, yang ini kita tinjau dengan X tambah 4 untuk X lebih dari 10. Nah, karena ini ditambah ya,
dan X lebih dari 10, maka pasti ini selalu bernilai positif. Maka bisa disimpulkan nilai mutlak dari X tambah 4 itu adalah X tambah 4. Karena bilangan positif di mutlak berarti bilangan itu sendiri, ya. Selanjutnya X kurang 2, yang ini adik-adik ya. Untuk X lebih dari 10. Kalau kita masukkan X-nya dengan bilangan-bilangan yang lebih dari 10, ya, kemudian kita kurangi dengan 2, maka nilainya akan didapat selalu positif. Dengan kata lain, nilai mutlak dari X kurang 2 adalah X kurang 2. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini ya, ke soalnya. Jadi, nilai mutlak dari 5 kurang 2X ditambah nilai mutlak dari X tambah 4 dikurang nilai mutlak dari X kurang 2 untuk X lebih dari 10 adalah, nah ini kita tinggal ganti adik-adik ya. Jadi mutlak 5 kurang 2X menjadi min 5 tambah 2X. Kemudian ditambah mutlak dari X tambah 4 itu X tambah 4. Kemudian dikurang mutlak dari X kurang 2, X kurang 2. Hati-hati ya, ini harus pakai kurung. Kenapa? Karena ini pengurangan. Oke, jadi di sini kita kerjakan adik-adik. Min 5 ditambah 2X tambah X tambah 4, kita buka kurung ya. Min X ini jadi plus 2. 2X tambah X kurang X. 2X ya adik-adik. Min 5 tambah 4, min 1. Min 1 tambah 2 plus 1. Adik-adik, inilah jawabannya. Ini adalah bentuk sederhana dari soal ini, tapi untuk syaratnya X-nya harus lebih dari 10. Oke adik-adik, sampai di sini ya pembahasan contoh-contoh soal tentang nilai mutlak. Dan silahkan dicoba latihan-latihan soal yang terdapat di video ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.